Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Dimas Saputra serta Farhan Halim. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang situasi terkini yang dialami oleh Dimas Saputra dan juga Farhan Halim menjelang Final Four Live Volley Divisi Utama 2024 yang akan segera digelar di Gor Tridharma yang ada di Gresik. Jadi ini ada kabar yang kurang menyenangkan tentang Dimas Saputra, tapi di sisi lain ada kabar yang sangat membahagiakan dari Farhan Halim. Sebelum kita membahas tentang kabar yang kurang menyenangkan mengenai Dimas Saputra dan kabar yang sangat melegakan tentang Farhan Halim, kita akan membahas terlebih dahulu sedikit tentang Final Four Live Volley Divisi Utama tahun 2024. Jadi Final Four Live Volley Divisi Utama 2024 itu akan diselenggarakan mulai tanggal 14 November tahun 2024. Lokasinya itu adalah di Gor Tridharma yang ada di Gresik. Nah, perebutan juara ketiga itu akan dilakukan pada tanggal 22 sampai 23 November. Sedangkan finalnya juga akan diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 23 November 2024. Nah, kita akan masuk kepada situasi atau kabar yang kurang menyenangkan tentang Dimas Saputra menjelang bergulirnya Final Four Live Volley Divisi Utama tahun 2024. Jadi, manajemen Indomaret itu sudah memastikan bahwa Dimas Saputra itu tidak akan bisa membela Indomaret di Final Four Live Volley Divisi Utama tahun 2024 ini. Kepastian itu sudah diungkapkan oleh manajer Indomaret yaitu Mas Sutono menjelang pergelaran Final Four Live Volley Divisi Utama. Jadi menurut manajemen Indomaret, Dimas Saputra itu tidak akan bisa bermain di Final Four karena tidak mendapatkan izin dari tempatnya bekerja. Nah, kepastian itu menimbulkan banyak pertanyaan, menimbulkan banyak reaksi dari para volley-mania di media sosial. Salah satu yang disorot oleh para volley-mania itu adalah tempat bekerja Dimas Saputra selama ini. Banyak volley-mania, banyak netizen yang menyebutkan bahwa Dimas Saputra itu sudah menjadi karyawan atau sudah menjadi pegawai BIN sehingga dirinya itu tidak diperkenankan untuk membela Indomaret di Final Four Live Volley Divisi Utama tahun 2024. Tapi ada juga netizen yang menyoroti keputusan manajemen Indomaret yang memilih atau memutuskan untuk tidak memainkan Dimas Saputra di Final Four karena Dimas Saputra sendiri sebenarnya masuk ke dalam skuad Indomaret, tapi ternyata manajemen Indomaret itu memiliki keputusan lain, memiliki pertimbangan lain, dan pertimbangan yang disampaikan oleh manajemen Indomaret melalui manajernya yaitu Mas Sutono adalah Dimas Saputra tidak bisa dimainkan karena tidak mendapatkan izin dari tempatnya bekerja. Meskipun tanpa Dimas Saputra, sebenarnya Indomaret itu juga tampil sangat istimewa di Live Volley Divisi Utama tahun 2024 ini karena Indomaret itu memiliki skuad yang sangat mewah. Selain Dimas Saputra, masih ada banyak pemain dengan kualitas yang sangat istimewa yang saat ini membela Indomaret, diantaranya adalah Fahri Zaraka, kemudian ada Mahfud Nur Cahyadi, kemudian juga ada Alvin Daniel, selain itu juga ada Hernanda Zulfi. Nah, dengan komposisi pemain yang sangat istimewa itu, yang sangat luar biasa itu, Indomaret itu bisa mendapatkan hasil yang bagus di Live Volley Divisi Utama tahun 2024. Kita ambil contoh ketika Indomaret menghadapi Jakarta Lavani pada tanggal 27 Oktober 2024 yang lalu. Jadi saat itu Indomaret berhasil mengalahkan Jakarta Lavani dengan skor 3-1. Nah, kita akan masuk ke kabar yang sangat melegakan, yang sangat membahagiakan tentang Farhan Halim. Jadi Farhan Halim saat ini ternyata sudah mulai berlatih dengan teman-temannya di Raja Wali Pasundan menjelang Final Four Live Volley Divisi Utama tahun 2024. Jadi kepastian itu sudah disampaikan oleh pelatih Raja Wali Pasundan, Mas Agus Junaidi, dan itu kabar tersebut membuat para penggemar voli Indonesia, khususnya para penggemar Farhan Halim itu merasa bahagia, merasa sangat senang karena peluang mereka untuk menyaksikan aksi-aksi Farhan Halim di tengah lapangan itu kembali terbuka. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Farhan Halim itu memang harus absen cukup panjang dari pertandingan-pertandingan yang dijalani oleh Raja Wali Pasundan
di Livoli Divisi Utama tahun 2024 ini karena Farhan Halim itu sedang mengalami cedera bahu. Jadi konon kabarnya cedera yang dialami oleh Farhan Halim itu sudah mulai dirasakan ketika Final Four Kapolri Cup tahun 2024. Kalau teman-teman jeli, saat itu Farhan Halim itu berulang kali memegangi bahunya. Mungkin saja saat itu Farhan Halim sudah merasakan ada yang tidak beres dengan bahunya, sehingga dirinya dan juga pelatih Raja Wali Pasundan tidak mau mengambil resiko untuk tampil di Livoli Divisi Utama tahun 2024 ini. Tapi memang pelatih Raja Wali Pasundan itu tidak memberikan garansi atau tidak memberikan kepastian bahwa Farhan Halim itu akan tampil di Final Four Livoli Divisi Utama yang akan diselenggarakan di Gresik. Karena apa? Tentu saja Farhan Halim itu harus memulihkan cederanya terlebih dahulu sampai dirinya itu benar-benar fit 100%, sampai dirinya itu benar-benar pulih seperti semula agar karirnya yang terbentang sangat panjang itu bisa tetap terjaga. Karena apa? Sampai saat ini memang Farhan Halim itu masih menjadi aset terbaik yang ada di voli Indonesia, dan juga kita harus mengingat bahwa Proliga 2025 itu segera digelar. Nah, meskipun Farhan Halim itu belum memberikan atau belum mendapatkan kepastian untuk tampil di Final Four Livoli Divisi Utama, tapi para volimania, khususnya para penggemar Farhan Halim itu sudah merasakan kebahagiaan. Mereka menuliskan banyak komentar, mereka memberikan apresiasi kepada Farhan Halim. Ada banyak volimania yang sangat bahagia karena Farhan Halim itu akhirnya bisa pulih atau bahkan kondisinya itu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Selain itu juga ada banyak penggemar voli yang merasa sudah tidak sabar untuk melihat duet maut antara Agil Angga dan juga Farhan Halim di tengah lapangan. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana kekuatan Raja Wali Pasundan tanpa Farhan Halim, memang selama ini Raja Wali Pasundan itu bisa dikatakan sudah menunjukkan performa yang sangat luar biasa di Livoli Divisi Utama tahun 2024 ini. Bahkan Raja Wali Pasundan itu juga menjadi juara di seri kedua. Nah, itu menjadi catatan bahwa Raja Wali Pasundan itu bisa untuk menunjukkan bahwa mereka memang memiliki mayoritas pemain yang memang bisa dikatakan di atas rata-rata. Hal itu tentu saja tidak terlepas dari skuad mewah, skuad yang sangat kuat yang dimiliki oleh Raja Wali Pasundan. Selain Farhan Halim, masih ada pemain lainnya seperti Agil Angga, kemudian juga ada Jason Nathanael, kemudian juga ada Fauzan Ibras, dan juga ada Mark Jose yang bisa menjadi kekuatan utama di Raja Wali Pasundan di Livoli Divisi Utama tahun 2024 ini. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang kabar mengenai Dimas Saputra yang sudah dipastikan tidak akan tampil di Final Four Livoli Divisi Utama 2024? Dan bagaimana kira-kira peluang Farhan Halim untuk bisa main di Final Four? Apakah dirinya akan bermain atau justru pelatih Raja Wali Pasundan akan menyimpannya sehingga Farhan Halim itu bisa pulih seperti sedia kala? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar karir Dimas Saputra dan juga Farhan Halim itu semakin melambung sangat tinggi, dan juga tidak lupa kita berdoa agar Timnas Voli Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.